itu yang tadi saya sampaikan bahwa tiap daerah tuh dia punya ininya masing-masing gitu, artinya kekhususan. Orang kan melihat bahwa ini Bobi Nasution mungkin karena dia menantu presiden ya pasti gitu. Tapi apakah faktor itu yang pasti itu tidak hanya itu gitu, dalam arti bahwa pertama peta di Medan itu memang sangat cair gitu. Dan PDI Perjuangan bukan partai yang sangat dominan, beda dengan kasusnya misalnya dengan Solo gitu ya. Dengan Solo ya istilahnya apa, ya dari 45 itu kan 30-nya itu adalah dari PDI, 35 itu dari PDI Perjuangan. Nah sehingga di Medan itu harus bekerja sama dengan partai-partai yang lain gitu. Jadi di sini melalui suatu proses juga termasuk membicarakan dengan partai-partai yang lain untuk sama-sama memberikan dukungan pada Bobi Nasution gitu. Bahwa di dalam faktor ini, di dalam kasus Bobi Nasution ini ada ya menantu presiden itu mempunyai keuntungan, artinya makna simbolik yang ada pada dia, yaitu sesuatu yang tidak bisa dihindari dan itu adalah keuntungan secara politis pada dia. Tapi apakah itu kemudian menjadi faktor yang sangat menentukan kemenangan, itu tergantung dinamika politiknya nanti gitu, dan bagaimana Bobi Nasution juga harus ya bekerja keras untuk bisa memenangkan dirinya bersama dengan partai-partai yang memberikan dukungan pada dia. Ya, namun Bang Andreas, citra saat ini yang muncul di masyarakat adalah adanya dinasti politik. Nah ini bagaimana PDIP untuk menanggapi kritikan tersebut? Ya dari awal saya selalu katakan bahwa dinasti politik ini hanya terjadi di dalam sistem yang monarkis gitu. Karena di dalam negara demokrasi seperti yang kita praktikkan sekarang di Indonesia itu ada dua pola penentuan jabatan seseorang untuk di dalam jabatan publik. Pertama itu melalui jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk. Nah, untuk menjadi kepala daerah, baik itu bupati, bahkan kepala desa sekarang, kepala desa pun sekarang itu dipilih oleh rakyat gitu. Ya partai bisa memberikan rekomendasi untuk dicalonkan, tapi yang menentukan itu kan rakyat gitu. Sehingga terminologi dinasti itu sebenarnya tidak terlalu pas juga gitu untuk ya memberikan predikat pada mereka-mereka yang ada kaitannya dengan ya presiden atau ada kaitan dengan mereka yang berkuasa gitu. Dan mengenai hal ini pun secara normatif sudah di dalam pilkada, di dalam undang-undang pilkada sebelumnya memang justru DPR lah yang memberikan menyusun di dalam undang-undang pilkada itu bahwa mereka yang mempunyai hubungan satu tingkat dengan yang berkuasa, pihak yang berkuasa, itu dilarang untuk mencalonkan diri atau dicalonkan di dalam proses pilkada. Tapi itu kan pasal itu sudah dibatalkan oleh MK gitu. Sehingga secara normatif itu tidak ada masalah. Dan secara politis pun saya kira dinasti itu ya predikat dinasti diberikan kepada mereka itu tidak terlepas. Karena mereka yang akan menentukan itu adalah rakyat, bukan ditunjuk secara langsung untuk kau menjadi wali kota atau kau menjadi gubernur gitu oleh presiden atau oleh partai politik, tapi rakyatlah yang akan menentukan, rakyat yang akan memutuskan mereka terpilih atau tidak. Ya baik, Bang Emrus, bagaimana tanggapannya dengan citra dinasti politik yang disematkan kepada PDIP ini saat ini? Saya pikir itulah yang salah para orang yang memberikan tanggapan tersebut. Jadi kita harus definisikan dulu apa itu dinasti seperti dikatakan oleh Pak Rera tadi gitu ya. Tetapi saya dari aspek komunikasi mengatakan bahwa sengaja itu dilontarkan oleh orang tertentu. Karena pesan komunikasi yang disampaikan sangat tergantung posisi politiknya. Berarti dia tidak ada di posisi yang dikatakan itu dinasti. Tetapi kalau kita mau jujur, selain konsepnya tidak tepat, kalau misalnya itu anak petani, kenapa tidak kita sebut dinasti petani? Atau kalau anak menteri, kenapa kita tidak sebut dinasti menteri? Tapi kalau anak presiden, lalu kita sebut dinasti presiden. Ya jelas sekali dari aspek komunikasi politik memang ada agenda-agenda tertentu. Itulah yang saya sebut
bukan saya sebut dalam teori komunikasi, labeling teori, dilabelkan langsung seseorang tersebut. Tujuannya apa? Mendowngrade daripada seseorang. Oh, ini dinasti politik ini, itu di downgrade. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menghantam elektabilitas daripada seseorang tersebut. Saya kira itu tujuan mereka melemparkan persoalan tersebut. Nah, kalau saya berpendapat bahwa ini harus kita lihat apakah dia anak menteri, anak presiden, harus kita lihat dua sisi. Sisi pertama memang menguntungkan secara simbolik karena dia adalah putra presiden. Kalau presidennya katakanlah punya kredibilitas dikagumi oleh masyarakat, itu akan mengandung suatu hal yang positif. Tetapi di sisi lain, ketika calon tersebut nanti kalah juga mengandung nilai negatif juga kepada keluarga tersebut. Jadi dua sisi itu harus kita melihat. Jangan sekedar kita melihat bahwa seolah-olah itu karena putra presiden atau menantu presiden, tidak boleh. Yang berikutnya saya mau katakan, itu hak konstitusional seseorang. Undang-Undang Dasar 45 menjamin adalah apa? Hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, teman-teman, para pengamat atau siapapun, buang itu konsep dinasti politik. Karena konsep itu pun tidak pas seperti dikatakan oleh Bung Parera tadi. Dan kemudian itu tujuannya untuk mendowngrade. Justru apa? Kita fokus kepada program yang ditawarkan. Misalnya kalau itu di Solo, Saudara Gibran. Kalau di Medan misalnya Bobi misalnya. Justru kita kepada programnya. Kalau programnya itu nanti kita perbincangkan, lalu programnya itu kita kritisasi. Ini yang justru lebih positif. Bahkan saya melihat ada di YouTube gerakan memenangkan kotak suara kosong gitu ya. Itu suatu tindakan politik yang tidak produktif. Justru yang menurut saya bukan di situ yang menjadi persoalan. Kok dimenangkan kotak kosong yang tidak bernyawa? Justru mereka harusnya masyarakat apa? Tawarkan calon, kalau mohon maaf, kalau ini contohnya katalah Gibran. Tawarkan dong calon yang bisa berhadapan dengan Gibran. Dari mana? Dari partai atau dari calon independen. Jadi kalau orang-orang mengatakan gerakan memenangkan kotak kosong itu adalah politisi pecundang, bukan petarung, gitu loh. Jadi harusnya mereka petarung. Aku maju sebagai independen. Nah, begitu baru bagus. Kalau itu beradakan dengan demikian, maka demokrasi akan hidup. Maka kalau ada calon yang berbeda seperti itu, ada Gibran dan lawan calonnya, kawan bersaingnya, saya sebut kawan bersaing, Gibran akan mempertajam programnya. Tapi kalau berhadapan dengan kotak kosong, siapa yang bertanggung jawab? Partai yang tidak punya calon harus bertanggung jawab. Kenapa? Mereka tidak mampu melahirkan pemimpin sementara mereka mendapat APBN. Baik, ya baik. Berarti hak memilih dan dipilih setiap calon kepala daerah, semoga saja kita doakan menjadi calon-calon yang terbaik dan menjawab. Saya ingin tambahkan sedikit lagi. Bahwa apa yang terjadi dengan term dinasti tadi itu lebih pada tirani terminologi, penghukuman dengan kata-kata untuk mendowngrade tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Emrus tadi gitu. Nah, sehingga ini lebih pada targetnya adalah mendowngrade dengan membentuk suatu opini publik seolah-olah mereka ini adalah menjadi pemimpin karena dinasti gitu, karena faktor keturunan. Sementara yang kita tahu bahwa menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden pun itu dipilih oleh rakyat, bukan karena faktor keturunan. Ya, baik. Baik Bang Andreas Parira, politisi PDIP Perjuangan, Bang Emrus Siombing, pengamat komunikasi politik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Ya, pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Kami akan lanjutkan segmen selanjutnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.